melakukan penyuluhan. Penyuluhan itu apa? Memberikan ya kayak nanti saya akan jelaskan dulu ya. Iya. Sebelumnya saya akan mengenalkan diri saya Syafani Maulana Siti dari Universitas Bambang Selawi Kabupaten Tegal. Saya bernama Syafani Maulana Siti, mengambil jurusan ilmu keperawatan. Biasa dipanggil Evan. Biasa dipanggil Mas Evan ya? Iya Pak. Di sini saya akan menjelaskan. Oh sebelumnya saya akan bertanya kepada bapaknya dulu ya. Berarti ibunya ini mengalami susah jalannya gitu Pak. Ya, Terus ini Ibu Sumi. Iya. Ini susah untuk bergerak Pak. Oh. Kalau bergerak itu sakit. Berarti lebih sering di tempat tidur dan Ya. kursi roda ya Pak. Kalau Ya. kemana-mana berarti pakai kursi roda. Pakai kursi roda. Ini saya dudukan dia. Jadi kursi rodanya di sebelah situ. Oh, itu namanya gangguan mobilitas. Oh, gangguan mobilitas. Jadi sulit bergerak. Jadi saya jelaskan kepada bapaknya aja ya, Ya. supaya bapaknya lebih mudah dan bisa menjelaskan kepada Ibu Suminya ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gangguan mobilitas ya Pak. Gangguan mobilitas itu adalah salah satu masalah kesehatan yang sering dialami oleh berbagai kelompok pasien, terutama lansia. Sebelumnya umurnya berapa Bapak? Saya umur 50 tahun. Ibunya? Ini Bu Sumi itu 48. Oh, selisihnya jauh ya Pak? Ya 2 tahun loh Mas. Tahun aja. Iya, iya. Tahun. Iya, iya. Iya. Jadi terutama pada masuk lansia. Bapak Saya kan berarti 50 itu ikutnya lansia. mau Pak. masuk ke dalam lansia loh. Oh, Iya. berarti hampir ya, Mas. Hampir. Nah, individu pasca operasi serta mereka yang menderita penyakit kronis atau cedera. Sebelumnya Ibu Sumi mengalami gangguan mobilitas karena cedera atau pasca operasi atau gimana? Dia itu terakhir itu jatuh dari WC. Terus ada fraktur yang akhirnya kata dokter itu dipen. Oh, berarti sebelumnya udah pernah ke dokter ya? Ya pernah. Gitu. Jadi ini lagi masa pemulihan. Oh, tapi ini malah pemulihannya sulit untuk bergerak ya Pak? Ya kan dipen Mas, jadi sulit bergerak seperti itu. Tapi selama pemulihan ini lebih parah atau membaik Pak? Selama Ya, dulu ya kalau gerak sedikit sakit katanya. Iya. Jadi ini lebih mendingan. Oh, Ya udah bisa ngangkat, Lebih saya baik angkat, ya? ya lebih membaik kan. cuma lebih baik benar di tempat tidur atau di kursi roda sih Mas, dan jangan banyak bergerak. Oh seperti itu. Ya, Berarti jadi- salah ya. Iya, kalau banyak bergerak takutnya gimana. Oh iya. Gangguan yang Ibu Sumi alami ini tidak hanya membatasi kemampuan fisik seseorang Mas untuk bergerak, tetapi juga berdampak signifikan pada kualitas hidup Ibu Sumi. Sebelum maaf nih ya Mas, jadi bisa Oh iya Mas, belum kualitas. kenalan. Nama saya Johan. Oh iya, Ini Ibu Sumi. Ya. Dulu Evan nih tadi. Mas Evan. Jadi yang gangguan mobilitas paham nih. Ya paham. Jadi tadi penyebabnya karena jatuh ya Mas. Ya jatuh dari WC. Jadi mengalami perubahan fisik dan psikologis nih. Ya. Kalau psikologis mungkin Ya itu ini kamu diam aja udah. kalau psikologis kan barangkali stres gitu Ya Pak. dia itu stres, nggak bisa kemana-mana. Biasa holiday ya Ben. Oh, Dia bisa biasa holiday ke Bali. Iya. Nah, dia senyum-senyum. romantis sih gitu. Iya. Iya. Ya, holiday kan. Jadi mengenai hal tersebut Ya ya, jadi stres ya. tersebut ya kemudian bisa mengakibatkan keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari dan meningkatkan resiko jatuh pasien lansia. Jadi diupayakan mungkin Pak jika Bu Sumi mau ke WC perbankan di Oh pintu. iya, Jadi orang nggak untuk- bisa gerak sendiri. Iya, jadi untuk tidak kedua kalinya untuk satu. Oh iya. Barangkali bapaknya nanti membaca juga bisa nih. Berarti di sini penyebabnya gara-gara gangguan fisik ya Mas. Ya. Kalau psikolog berarti aman. Ya dia itu kadang suka mengeluh pengen jalan-jalan, pengen buru-buru jalan. Suntuk lah ya Pak. Iya, Suntuk lah ya. suntuk.
kan jadi londe dia. Dan kayak orang Bali kan kemarin kita habis ke Bali. Oh, terus jatuh Pak di WC. Enggak, jatuhnya udah pulang terus jatuh. Tapi Ya saya doakan biar supaya cepat pulih ya Pak. iya, Jalan-jalan. cepet dulu Bang. Oh iya. Ke Manado gitu, jalan-jalan ke Aceh gitu. Jadi, nah Pak di sini saya akan menjelaskan mengenai dampaknya. Sebelumnya Pak sudah pernah dijelaskan belum mengenai dampaknya? Kamu tidak ada? Belum. Nah di sini saya akan menjelaskan ya dampak gangguan mobilitas. Yang pertama yaitu membatasi kemampuan fisik seseorang untuk bergerak, kayak Ibu Sumi. Jadi susah untuk bergerak, lebih banyak di tempat tidur dan kursi roda. Yang kedua, mobilitas yang terbatas meningkatkan resiko terjadinya komplikasi seperti luka, tekanan, atau otot. Jadi ototnya tuh nggak pernah gerak ya Mas. Jadi nanti yang cuma satu kali. Yang ketiga, penurunan fungsi kognitif yaitu berkurangnya kemampuan otak untuk berpikir, mengingat, memahami dan membuat keputusan biasanya terjadi seiring bertambahnya usia. Nah, yang keempat, gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan. Sebelumnya cemas tidak? Enggak sih, kalau cemas Aman ya? aman. Dia udah saya selalu support. Berarti Bapak harus selalu Oh iya jelas, ini tersayang saya. Anaknya berapa Pak? Anak saya itu 7, tapi 5-5-nya keluar negeri semua. Jadi 7? bisa 2. Oh, di rumah bisa 2 Pak. 5 luar negeri ya Pak? Ya, Pentol tak Pak? boys luar biasa. Sukses, ya? Akses semua Mas. Iya. Anak sukses. Ini Pak ada gambaran dampak gangguan mobilitas yang bisa jelaskan. Ini yang membatasi kemampuan fisik untuk bergerak. Rambutan ini seperti Ibu Sumi. Nah, ini itu ya. Gangguan psikologis mungkin tidak ya Pak? Enggak. Kalau gangguan psikologis ya mungkin dia sering ngeluh main keluar gitu. Pak, saya sarankan ya untuk menghindari resiko terjadinya komunikasi. Bapak harus selalu di sampingnya, selalu Oh, menyupport. biar iya. Pikirannya itu positif. Oh iya jelas. Karena jangan kan dari pikirannya Pak. Ya betul. Takutnya Ibu Sumi pikirannya negatif, terus negatif saya pengen jalan-jalan, tapi saya kamar sembunyi. Jadi kan ini Pak, nanti Ya, maksudnya ya nanti ini sebenarnya psikologi. Nah ini untuk bapaknya penting nih yang membantu untuk Bu Sumi agar sembuh total. Ini perlu gimana Mas? perawatan pasien menggunakan pendekatan yang holistik dan terintegrasi mencakup aspek fisik, psikologi, sosial, Bentar, Mas. serta spiritual. Itu terada dia apa terapa? Terintegrasi, Terintegrasi itu apa? saling mendampingi dan mengobrol. Oh iya. Ya, Jadi intens ya Mas. Iya, jadi ya. seperti Bu Sumi membutuhkan bapak harus segera harus selalu mendampingi. Iya. Dan Pak di sini kan ada puskesmas gitu kan, atau banyak perawat di sini. Jadi bapak harus misal Bu Sumi mengalami kayak luka yang tidak normal atau kayak gangguannya itu gangguan fisiknya tidak normal tapi tidak seperti dari biasanya, bapak bisa langsung membawa ke tenaga kesehatan terdekat. Nanti saya panggil anak saya, istri saya itu enggak Keluar gitu kan, Ya. benar Pak. Ya. Tenaga kesehatan itu harus memiliki keterampilan mengembangkan rencana perawatan efektif dan individualistis. Saya menyarankan bapak seperti ini, seperti itu. Terus pengelolaan yang tepat terhadap gangguan mobilitas. Jadi bapak ini saya arahkan yang tadi penyebabnya, terus dampaknya gitu Pak, saran-sarannya biar supaya Bu Sumi tidak merasa bagaimana supaya selalu berpikiran positif. Sebenarnya sudah sih Pak. Terus di sini saya ada sedikit gambaran untuk Bapak mengingat-ingat pesan saya yang saya jelaskan. Ini Pak yang gangguan mobilitas, terus penyebabnya Bapak kelihatan enggak? Kelihatan. Mas saya masih sehat matanya. ini yang tambak-tambaknya tadi. Hal-hal yang ini Pak, ini yang penting buat Bapak kan, hal-hal yang penting untuk membantu pasien sembuh secara optimal. Bapak bisa membaca ini 1, 2, 3 gitu. Jadi ini kan nanti kalau diskusi roda kan pakai tongkat Bapak gitu, dan nanti Bapak bisa membantunya pelan-pelan. Tapi gini Mas, berarti ini istri saya itu boleh saya bawa kemana-mana pakai kursi roda? Boleh Pak, selagi tidak banyak bergerak,
itu boleh. Berarti nanti kalau misalnya agak lumayan sembuh, mulai pakai tongkat. Iya, tapi sedikit-sedikit. Jadi jangan langsung di los ujung gitu Pak. Oh iya. Jadi contoh bapak di belakangnya megangin gimana. Nah ini saran untuk ibunya gimana? Kalau saya mungkin ya saya apa? Untuk menemani busumi ya, ya. iya. Untuk busuminya seperti apa? Untuk busumi yang saya tadi bilang sih kalau orang sakit penting berpikiran positif aja, terus untuk busumi sendiri jangan terlalu banyak gerak. Mungkin bisa seperti mengundang bapaknya Kak Johan atau anak-anaknya yang dua itu minta tolong kalau ambil nasi ke toilet. Pokoknya selama mengalami gangguan seperti ini, busumi itu meminimalisir ya Pak. Jadi sedikit sekali untuk bergerak Ya. untuk supaya penyembuhannya itu cepat. Itu sangat busumi sih. Oh iya, ya. Berarti lebih dominannya itu yang membantu ya? Iya, jadi bapak sama anak Ya. selalu sigap gitu. Oh iya, siap. Bapak Udah ini kan jelas sekali ini. untuk busumi yang tadi saya jelaskan, jadi jangan pernah bergerak, apalagi keluar rumah boleh bergerak, tapi dibatasi sedikit. Mungkin kalau untuk kayak gini nempakan kaki untuk gimana sih apa? Dia masih sakit kan? Oh ya jangan dipaksa, panggil pajuan aja, panggilnya. Pikirannya senang, ya Bu. Senang. Oh, itu ya Pak. Ya, solidai nanti kita Nanti, pergi ke Australia. ya, saya doakan semoga untuk busumi cepat sembuh ya Pak. Amin. Ya, cepat berita kemana Pak? Wah, Australia nanti kita. Atau kampung urung ya Pak? Oh iya nanti, biar ibunya juga bisa lompat-lompat. Oh iya. Iya kan lagi kakinya sakit bisa lompat. Iya, Pak. biar kegirangan. Iya. Mungkin biar seperti kampung urung gitu. Oh iya, kita nanti jemput anak di sana. Oh, di Australia Mas, ya Mas. Semua Pak. 3 di sana. Iya, jadi cuci piring Mas, tapi gosip. Oh iya Pak. Iya. Iya. Jadi, kamu kan pasti nggak bisa lama-lama di sini. Nah, Ini yang tadi saya jelaskan ya. oh, ini buat saya ini. Iya. Oh iya, terima kasih Mas. Jadi saya buat mengingat pesan saya. 1, 2, 3 ini yang penting, yang paling penting Buat saya nih. Iya. Ya, kalau ini Karena buat tadi kan, busumi. tadi kan ini penyebabnya Pak. Yang penyebabnya kan busumi karena jatuh dari WC. Itu kan kondisi apa gangguan fisik kan, gangguan fisik dan psikologisnya Pak karena mas jadi kakinya ini terus keluar Oh, iya. apa itu? Baik Mas. Iya Pak. Ini buat saya ya, saya terima ya Mas, makasih ya Mas ya. Semoga kita sembuh ya Pak. Oke, sama-sama kasih Mas. Bu, cepat sembuh Ya. Saya izin pamit nih bila ada orang mau dimaafkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Hati-hati ya Mas ya. Cepat sembuh.